bakso? Kalau sekarang sih masih tergolong cukup ya. Suami masih aktif bekerja di agen travel. Tapi ya begitu, tahu sendiri kan dampak pandemi ini, gaji dipotong dan kayaknya Bapak, Ibu, dan keadaannya peserta acara siang hari ini, Ya, acara sekarang siang hari saya ini akan bersyukur dimulai pukul 2, jadi kita masih menunggu akan dimulai sesuai dengan schedule atau sesuai dengan jadwal. Bapak dan Ibu bisa menikmati snack dan juga minuman yang ada di sebelah apabila berkenan sebelum kita memulai acara. Kemudian nanti akan kita mulai tepat pukul 2. Terima kasih. Oh di sini ya? Boleh Mas? Boleh. Nah ternyata ada produk fintech lainnya seperti investasi emas, reksadana. Ini dia solusi investasi yang kita nggak tahu ternyata di fintech ini juga ada gitu. Saya dengar dari teman saya sama ojol, kalau dia udah pakai asuransi dari fintech. Dari situ saya udah punya asuransi buat HP saya. Jadi kalau HP saya jatuh dan bermasalah, saya nggak perlu khawatir lagi. Oh iya, sama sekalian asuransi jiwa juga ya, kalau nggak salah. Karena biar gimana pun kerjaan ini sangat berisiko. Bayar bulanannya pun nggak mahal. Saya sangat bersyukur karena ada solusi ini. Semua permasalahan keuangan memang ada solusinya di fintech, asalkan kamu sebagai nasabahnya cek terlebih dahulu apakah fintech tersebut telah terdaftar atau legal dan telah memiliki izin. Di website ini, kamu bisa mengecek apakah fintech sudah terdaftar resmi di regulator atau belum. So, kamu nggak perlu khawatir lagi ya. Selain itu, kamu bisa mengecek rekening yang baru kamu kenal melalui fitur cek rekening di cekfintech.id. Dan perlu diingat ya, bahwa fintech legal tidak akan memberikan rekening atas nama pribadi. Aman, bikin tenang lagi. Praktis dan bisa diandalkan. Efisien dan fleksibel. Siang Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan anggota dan peserta pada acara siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Selamat datang di acara HR and Legal Community Gathering and Expert Lab with FIDA dengan tema Transforming Human Resources and Legal Operations, Leveraging Digital Signatures for Enhanced Productivity and Advanced Risk Management. Salam kenal, saya Hana, selaku Policy Associate dari Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC, dan saya sangat senang bisa berjumpa dan menjadi pemandu acara untuk beberapa jam ke depan. Pertama-tama izinkan saya menyambut dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Lili Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum 1 Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC, Bapak Taur Giovanni Siahaan selaku Group Head of People PT Bank Bank Indonesia selaku HR Expert, Bapak Santun Gunadi selaku Partner at Ashtara Consulting Legal Expert, Bapak Ari Bakti Subagja selaku Product Manager FIDA, Bapak Ferdian Ari Kurniawan selaku Senior Policy AFTEC yang sekaligus menjadi moderator pada kegiatan siang hari ini. Serta Bapak, Ibu, rekan-rekan anggota AFTEC yang telah bersedia menghadiri acara pada siang hari ini. Acara kita pada siang hari ini merupakan kolaborasi antara FIDA bersama dengan AFTEC. Dengan agenda hari ini kita akan bersama-sama membahas lebih lanjut mengenai permasalahan umum yang dihadapi korporasi dan individu dalam pengelolaan dokumen. Acara hari ini akan terdiri dari berbagai rangkaian kegiatan mulai dari kata sambutan, lalu juga ada diskusi panel yang tentunya kita tunggu-tunggu di mana kita dapat bersama-sama secara dinamis berkontribusi dalam sesi tanya jawab dan juga nanti juga ada sesi foto bersama. Baik, sebelum kita memulai acara ini, pertama-tama kita
undang untuk opening remarks yang sudah ada di depan sini, Ibu Lili M. Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum 1 Aftek untuk menyapa kita semua yang telah hadir di siang hari ini. Kepada Ibu Lili kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Ada dua metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Santun Gunadi sebagai partner dari Astara Consulting, Bapak Taur Giovanni Siahaan, Group Head of People, PT Bank Indonesia, Bapak Ari Bakti Subagja sebagai Product Manager dari VIDA, serta beserta seluruh peserta yang mewakili regulator, industri, pengamat, dan publik. Mewakili segenap Dewan Pengurus Harian atau DPH Aftek, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk kesediaan waktu Bapak dan Ibu sekalian selaku panelis, moderator yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Kami juga ingin menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu perwakilan perusahaan anggota Aftek dan perwakilan bidang legal serta SDM perusahaan. Acara ini merupakan kolaborasi yang diselenggarakan oleh VIDA bersama dengan Asosiasi Fintech Indonesia atau yang kita kenal dengan nama Aftek. Sebagai perkenalan, Aftek ini berdiri sejak tahun 2016 yang resmi ditunjuk oleh OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital atau yang kita sebut dengan nama IKD pada tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan POJK nomor 13 tahun 2018. Hingga akhir tahun 2023, Aftek telah memiliki anggota sebanyak 300 perusahaan teknologi keuangan dengan lebih dari 25 bisnis model fintech. Aftek memang senantiasa berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing industri serta literasi keuangan guna mendorong inklusi dan literasi keuangan. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, industri keuangan digital atau fintech telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat dalam dekade terakhir. Hal ini telah membuka peluang baru bagi inovasi, efisiensi, dan inklusi keuangan. Salah satu inovasi yang turut mendukung perkembangan sektor keuangan adalah tanda tangan digital. Menurut laporan Digital Signature Market pada tahun 2023, pertumbuhan pasar tanda tangan digital di seluruh dunia akan tumbuh rata-rata 5,6% per tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Pada tahun 2027, diperkirakan bahwa nilai dari pasar tanda tangan digital tersebut akan mencapai 25 miliar dolar Amerika. Jumlah tersebut menandakan bahwa potensi pemanfaatan tanda tangan digital masih akan meningkat karena penerapannya tidak hanya dilakukan untuk mendukung transaksi keuangan, namun juga pada bidang lain seperti pengelolaan sumber daya manusia serta dokumentasi hukum di perusahaan. Saat ini terdapat pergeseran yang signifikan di berbagai perusahaan dari proses tradisional ke proses digital. Penggerak utama perubahan ini adalah dorongan untuk efisiensi dan meningkatkan keamanan dalam pengelolaan proses. Proses digital seperti penggunaan tanda tangan digital memang menawarkan pendekatan yang lebih efisien, yang secara signifikan akan mengurangi pengeluaran waktu dan sumber daya, namun tetap mengedepankan keamanan dan kerahasiaan atau privacy. Dengan mengadopsi alur kerja digital, perusahaan dapat memastikan eksekusi tugas yang lebih cepat, meningkatkan akurasi, dan menyediakan lingkungan yang aman untuk informasi yang sensitif. Yang ini memang sangat penting dalam penanganan dokumen SDM dan hukum. Penggunaan tanda tangan digital diharapkan dapat meningkatkan keamanan dokumen dibandingkan dengan tanda tangan tradisional, karena fitur enkripsi dan autentifikasi yang digunakan. Hal tersebut dapat meminimalisasi risiko pemalsuan dan penyalahgunaan identitas. Sementara dari segi kepatuhan atau compliance, tanda tangan digital itu juga memastikan bahwa dokumen telah ditandatangani sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku, sehingga pada akhirnya memudahkan audit dan pemeriksaan kepatuhan tersebut. Dengan tanda tangan digital, proses penandatanganan dokumen menjadi lebih cepat dan dapat dilakukan juga dari mana saja, sehingga mengurangi ketergantungan pada kertas dan proses fisik yang memakan waktu. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian,
Pada kesempatan ini, kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana teknologi tanda tangan digital ini dapat diterapkan. Tidak hanya sebagai pendukung transaksi keuangan, tapi juga pada proses penanganan dokumen SDM dan hukum. Selain itu, kegiatan kita pada hari ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peningkatan literasi digital. Dengan berbagai wawasan dan sumber daya, kita dapat membangun kesadaran tentang pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari. Untuk mewujudkan hal tersebut, Aftek menyelenggarakan Expert Lab bersama dengan FIDA pada siang ini dengan tema Transforming Human Resource and Legal Operations, Leveraging Digital Signatures for Enhanced Productivity and Advanced Risk Management. Expert Lab kali ini antara lain akan membahas berbagai upaya untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi tanda tangan digital. Kami berharap pembahasan dalam sesi ini merupakan platform yang sangat baik untuk berbagi wawasan dan pengalaman terkini dalam mengatasi permasalahan penanganan dokumen, khususnya di bidang SDM dan hukum. Saya sangat menantikan diskusi yang mendalam dan produktif, serta berharap kita semua dapat membawa pulang pemahaman yang lebih baik dan solusi yang konkret untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh organisasi kita. Saya yakin bahwa melalui dialog dan kolaborasi yang seperti ini, kita dapat merancang solusi yang lebih inovatif untuk membuat pemanfaatan teknologi digital kita tuh lebih aman dan berkelanjutan. Akhir kata, mewakili Aftek, saya mengucapkan terima kasih kepada FIDA dan kepada seluruh narasumber serta partisipan yang telah hadir. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari kegiatan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Tuhan selalu memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Lili Sambuaga selaku Wakil Ketua Aftek 1. Terima kasih Ibu Lili atas sambutannya. Sekarang kita akan mengabadikan momen siang ini ya. Ada Ibu Lili, ada Pak Evan, ada Bapak Santun, ada Bapak Ari dan juga Bapak Ferdian untuk mungkin bisa berdiri sejenak untuk kita bersama-sama mengabadikan momen siang hari ini. Oke, kita siap-siap dulu, mungkin agak merapat sedikit Bapak dan Ibu. Baik, oke. Sembari kita menunggu salah satu pembicara, mungkin dari fotografer atau dari yang ingin mengabadikan momen bisa difoto dulu. Sembari kita menunggu Bapak Ari. Oke, dalam hitungan ya 1, 2, smile. Oke. Sekali lagi mungkin biar lebih ya. Gaya bebas tapi yang netral ya. 3, 2, 1. Oke, siap. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu bisa duduk dulu ya, kita sembari mungkin nanti kita bisa mengabadikan momen setelah dari sesi. Baik, silakan Bapak dan Ibu bisa duduk kembali. Oke. Baik, Bapak dan Ibu yang ada rekan-rekan anggota yang menghadiri acara pada siang hari ini yang belum melakukan registrasi di akun Freemium Business Package yang ada pada aplikasi VidaSign yang tadi sempat kita sharing juga di awal sebelum acara. Apabila belum, dipersilakan untuk mengunduh atau mendownload di Google Play Store atau di Apple Store untuk aplikasi VidaSign gratis dan akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakan atau semacam ini ya, coba untuk figuring out gitu ya, akun Freemium Business Package dari Vida exclusively selama 6 bulan secara gratis. Jadi Bapak dan Ibu bisa download dan unduh sekarang apabila berkenan. Very easy, tinggal sign up. Pastikan juga nanti email yang didaftarkan sesuai dengan ketika tadi yang mendaftar di acara siang hari ini.
Baik, terima kasih apabila sudah mengunduh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk para speaker kita siang hari ini dan juga moderator kita. Karena Bu Lili kebetulan ada agenda lain, jadi kami persilakan juga untuk meninggalkan tempat acara apabila memang ada acara berikutnya. Silakan Ibu Lili, terima kasih sekali sudah hadir di siang hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan serta peserta dari acara siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan Pak Dian Ari Kurniawan selaku Senior Associate Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC untuk memandu acara diskusi panel yang tentunya sudah kita tunggu-tunggu ya pada siang hari ini. Karena ini adalah inti atau daging dari acara pada siang hari ini. Untuk Pak Ferdian kami persilakan untuk memandu acara. Terima kasih. Tes. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah pada makan siang ya. Harusnya semangat ya, nggak ngantuk gitu ya. Dan benar nanti diskusi ini saya yakin ini akan jadi informasi yang bermanfaat. Kalau bahasa Hana tadi informasinya daging banget gitu ya. Nanti coba kita diskusikan. Banyak hal yang kita diskusikan di expert lab kita. AFTEC dengan VIDA pada hari ini yang mengambil tema Transforming Human Resource and Legal Operations, Leveraging Digital Signatures for Enhanced Productivity and Advanced Risk Management. Sudah kebayang ya dari topiknya, kita akan membahas terkait dengan pemanfaatan tanda tangan digital tersertifikasi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan khususnya dalam pengelolaan SDM dan hukum gitu ya. Mungkin ini teknologi yang relatif baru meskipun ada di regulatory sandbox-nya OJK terkait dengan proses eKYC, digital signature, namun ternyata pemanfaatan teknologi ini tidak sebatas di sektor keuangan. Banyak perusahaan-perusahaan non keuangan yang memanfaatkan teknologi ini. Makanya kita coba membahas hal ini lebih detail, khususnya di aspek pengelolaan human resource dan legal operations. Hari ini kita kedatangan physically 2, seharusnya 3 gitu ya. 3 pembicara, nanti mungkin saya perkenalkan dulu yang sudah hadir. Di ujung sana, dari ujung, ada Bapak Santun Gunadi. Ya, beliau adalah seorang legal expert yang juga pemerhati teknologi. Jadi beliau sudah banyak berkecimpung di berbagai bidang, khususnya di aspek legal. Dari pendidikan beliau mengenyam sarjana hukum di Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan masternya di Tilburg University dengan mengambil fokus di cybercrime gitu ya Pak ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Gunadi. Pak Santun. Baik, pembicara yang kedua, kita ada Pak Taur Kevani Sihaan atau yang akrab dipanggil Pak Evan. Pak Evan adalah saat ini menjabat sebagai Group Head of People dari SeaBank Indonesia. Beliau memiliki pengalaman 20 tahun di bidang human resources, khususnya di pengembangan organisasi, talent acquisition, talent management, industrial relation di berbagai industri, baik di banking, e-commerce, retail and consumer goods, manufacturing hingga mining. Ini beliau sangat luas ya, terkait dengan pengelolaan SDM, pengelolaan HR-nya. Nanti semoga bisa berbagi pengalaman beliau di pengelolaan HR di berbagai industri ini. Sebelum di SeaBank, beliau juga pernah bekerja di Shopee, Lazada, dan lain-lain ya Pak ya. Selamat datang Pak Evan. Ya. Baik, pembicara yang ketiga sudah hadir Pak Ari Bakti Subagja. Saat ini beliau adalah Product Manager di VIDA Digital Identity. Beliau memiliki pengalaman
Beliau memiliki pengalaman 14 tahun di bidang payment dan fintech industry. Sebelum di Vida, beliau juga pernah bekerja di Gojek, Kartuku, Jatis, dan Telkom Sigma. Ya, Pak. Beliau memiliki pendidikan S1 Teknik Informatika di BINUS, kemudian melanjutkan master di UI dengan mengambil jurusan Communication Management. Mungkin silakan maju, Pak. Oke. Oh, oke. Sorry. Iya, sudah ada tiga pembicara kita, 3 narasumber. Mungkin ya. Ya mungkin kita bisa langsung diskusi ya, Pak Santun, Pak Evan, dan Pak Ari. Mungkin saya mulai dari Pak Santun nih, untuk memberikan konteks yang lebih baik, Pak, terkait dengan penggunaan tanda tangan digital gitu ya. Kan sekarang konsepnya akan ada dua jenis nih. Ada tanda tangan elektronik, ada tanda tangan digital tersertifikasi. Gitu. Sebenarnya itu apa sih perbedaannya, Pak, antara tanda tangan elektronik dan dengan tanda tangan digital tersertifikasi, dan bagaimana keabsahan hukum tanda tangan tersebut di Indonesia, dan apakah ada nih kaitannya atau standar hukum internasional yang berlaku terkait dengan penerapan tanda tangan digital tersebut. Mungkin Pak Santun bisa menjawab dulu, Pak. Cek, oke. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan tanda tangan elektronik, kalau kita ngebahas tentang tanda tangan elektronik, tadi kan kita langsung ngomongin perbedaannya apa sih tanda tangan elektronik sama tanda tangan digital tersertifikasi. Cuman kalau saya sih pengen, gimana sih sebenarnya tanda tangan elektronik tuh apa sih gitu kan? Karena kadang-kadang kami aja yang mempelajari undang-undangnya, mempelajari secara hukum gitu kan. Kadang-kadang masih bingung gitu. Sebenarnya tanda tangan basah yang kita foto terus kita masukin ke dokumen itu masuk nggak sih di tanda tangan elektronik, atau itu tuh sebenarnya apa gitu? Tanda tangan elektronik tuh sebenarnya kayak gimana gitu? Nah, kalau kita ngacu ke undang-undangnya, definisi dari tanda tangan elektronik itu sendiri itu kan merupakan suatu informasi elektronik yang dilekatkan ke informasi elektronik lainnya. Jadi kayak informasi elektronik itu adalah suatu ya baik itu gambar ataupun kode segala macam yang dan dilekatkan di informasi elektronik lainnya, di mana biasanya ini kan dokumen yang bersifat elektronik, misalkan kontrak berbentuk PDF seperti itu. Nah itu dan ada fungsinya yaitu untuk verifikator ataupun autentikasi. Nah di situ itu definisi awal dari tanda tangan elektronik. Nah lanjut lagi ke gimana sih itu keabsahannya di Indonesia? Gimana dikatakan itu sah di Indonesia? Itu diatur di Undang-Undang ITE. Ada 6 poin sebenarnya bagaimana itu bisa sah. Cuman kalau Kominfo itu biasanya merangkum tuh ada 3. Yang pertama ada identifikasinya, identitas melekat ke pembuatnya. Itu pembuatnya siapa, bisa diidentifikasi atau enggak gitu kan. Yang kedua ada integritas, di mana bisa diketahui kalau ada perubahan dari tanda tangan tersebut ataupun perubahan dari dokumen tersebut. Dan yang ketiga adanya disebutnya nirsangkal. Jadi jadi ada cara untuk membuktikan bahwa si pembuat tanda tangan itu memang beneran tanda tangan dan dia beneran bersepakat untuk menandatangani itu. Nah itu syarat supaya sah secara hukum lah berdasarkan undang-undang. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi, perbedaannya apa sih yang sekarang ada namanya tersertifikasi? Nah ini sebenarnya kita balik lagi ke kekuatan hukumnya. Kekuatan hukumnya seperti apa sih gitu kan? Tadi saya bilang kalau misalkan kita tanda tangan secara tanda tangan basah, terus kita scan, terus kita tempel di dokumen lainnya,
ya mungkin aja itu terkategorikan sebagai tanda tangan. Fungsinya sebagai verifikator dan autentifikasi bisa aja disebut tanda tangan. Cuman kan kekuatan hukumnya bagaimana gitu kan. Gimana sih kita membuktikan kalau beneran orang itu yang tanda tangan dan emang dia berniat untuk masukin tanda tangan itu ke dokumen tersebut. Nah itu yang akan sulit. Kita biasanya nyebutnya sesuatu hal itu baru jadi masalah ketika ada masalah gitu kan. Jadi kalau misalkan perjanjiannya lancar-lancar aja, kontraknya lancar-lancar aja itu nggak akan jadi masalah. Tapi kan kalau misalkan nanti yang satu, wah enggak kok nggak pernah sepakat kayak gitu kok, itu akan jadi masalah. Nah itu akhirnya lahirlah bagaimana ada prinsip-prinsip dasar, ada standar-standar tanda tangan elektronik. Itu mungkin teknisnya nanti bapak-bapak yang lebih paham lah mungkin. Nah yang tersertifikasi itu, ini pemerintah hadir dengan adanya jaminan. Jaminan bahwa penyelenggara, ada penyelenggara sertifikasi elektronik itu, bahwa benar ada verifikator-verifikatornya yang menyatakan bahwa ada standar-standar tertentu nih si penyelenggara tersebut bisa mengeluarkan sertifikat elektroniknya. Nah jadi udah ada tanda tangan elektroniknya, dikeluarin lagi sertifikat dari penyelenggaranya, sehingga tanda tangan itu benar-benar ada nih yang menjamin dan memverifikasi. Itu jadi kesemuanya itu, keseluruhannya itu terkait dengan kekuatan hukumnya. Semakin jelas, semakin ada penjaminnya, kekuatan hukumnya semakin kuat gitu. Jadi dari mulai tanda tangan yang di scan sampai ke tanda tangan elektronik yang mungkin udah pakai sistem, pakai segala macam, sampai ke tanda tangan yang tersertifikasi. Jadi kan kalau bisa dilihat juga nanti kalau tersertifikasi kita bisa membuktikan siapa tanda tangannya, bahkan ada timestampnya kapan itu tanda tangan, apakah dokumennya berubah atau tidak. Kalau secara teknis kan itu nanti akan terkait lagi nanti kalau misalkan ada perubahan satu huruf aja di dokumennya, itu akan ketahuan. Nah itu adanya jaminan-jaminan. Nah kalau di internasional sendiri memang beberapa negara sudah menerapkan, banyak negara sudah menerapkan, dan ada konvensi internasionalnya pun yang seperti UNCITRAL yang tentang trade and commerce untuk ada model-model guideline terkait dengan tanda tangan digital. Dan di Indonesia sendiri termasuk yang mungkin cukup kuat penjaminan keamanannya, sehingga standar-standar keamanan tersebut yang di luar pun bisa diakui. Nah itu kan yang paling penting, ada standar keamanannya, yang set standar keamanan tertentu, dan itu jaminannya pemerintah melalui Kominfo membuat penyelenggara sertifikat elektronik tersebut supaya terjamin gitulah, aman, lebih aman sebenarnya kayak gitu sih. Baik, terima kasih Pak Santun. Jadi memang bedanya adalah kalau tanda tangan elektronik itu yang biasa itu atau yang ditempel yang di dokumen itu berarti tidak ada penjaminnya ya Pak ya? Ya, jaminannya lebih pede lah gitu. Iya, lebih meyakinkan kalau itu adalah yang bersangkutan, yang tanda tangan, yang membubuhkan di dokumen elektronik itu juga yang bersangkutan. Dan apabila tersertifikasi juga terjaga juga integritasnya dan nirsangkal. Jadi secara kekuatan hukum itu lebih baik gitu ya, karena ada jaminan pemerintah atas tanda tangan digital di suatu dokumen tersebut. Baik, terima kasih Pak Santun. Kemudian mungkin saya beralih ke Pak Evan. Pak Evan, sebagaimana pengalaman Bapak di berbagai industri Pak ya, terkait dengan pengelolaan SDM gitu Pak, bagaimana sih tanda tangan digital itu bisa mempengaruhi atau meningkatkan efisiensi perusahaan, terus kemudian khususnya di aspek pengelolaan SDM, dan kira-kira kalau boleh dijelaskan lebih lanjut nih pengalaman Pak Evan itu, dokumen yang ditandatangani itu berapa banyak sih yang sehari gitu dari pengalaman Bapak? Gantian Pak. Tadi udah hidup padahal. Oke. Oh iya. Dari outfit dulu saya harus minta maaf nih. Biasanya saya kan dari itu ya. Ini datang setelah ke bank gitu ya. Sudah terbiasa dengan OJK dan lain sebagainya. Lalu kemudian biasanya ada kode outfitnya gitu ya, dress code-nya. Nah biasanya smart casual, apapun kodenya batik jawabannya. Jadi kemana-mana batik. Wah saya tadi lihat, wah ini teman-teman semua nih, teman-teman yang dari dunia yang sama, dunia yang sudah hampir 4 tahun saya tinggalin ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa pemahaman-pemahaman yang membuat saya
tertarik untuk datang ke sini? Yang pertama, connect dengan pertanyaan tadi, ya. Proses, jangankan di HR. HR itu kecil ya. Apalagi seluruh proses di perusahaan itu bisa di streamline, bisa sangat cepat kalau ini bisa diberlakukan gitu ya. Di Cbank sekarang, untuk menjawab ini dulu pertama-tama ya. Di Cbank sekarang, perbankan ya, jadi agak strict banget gitu ya. Jadi kita agak hati-hati memang. Tapi secara internal, kita udah nggak pakai tanda tangan basah lagi. Di dalam semua proses. Benar tadi kata Pak Santun. Kenapa kami berani? Karena memang ada verifikasinya. Kita berani bilang bahwa orang yang menandatangani itu adalah orang yang di-assign untuk itu begitu. Kenapa? Karena kita kan berikan laptop betul ya. Laptop itu kan ada IP-nya dan lain sebagainya. Jadi bisa di-track lah, bisa di-trace bahwa orang yang menandatangani memang orang yang seharusnya menandatangani gitu ya. Jadi gampang itu semuanya. Tapi kemudian akan jadi membingungkan ketika kita gunakan di kontrak kerja gitu ya. Legal kita belum cukup firm untuk itu. Mungkin ada banyak sekali lika-likunya ya, saya nggak tahu. Makanya saya datang nih ke acara ini. Untuk masalah jumlahnya besar sekali Pak. Besar sekali. Yang sudah dihemat aja, itu per bulan saja kita punya hampir ratusan internal dokumen. Bayangkan, itu kalau kita tunggu saja ya, untuk di-pool di satu direktur gitu ya, bisa puluhan di direktur yang sama. Dia harus nunggu lagi gitu ya. Belum lagi sekretarinya harus ngingetin. Pindah lagi ke direktur yang lain. Wah itu bisa berbulan-bulan hanya internal proses. Ya. Tapi dengan yang ini itu, wah kita punya timeline sekarang. Apapun polisinya, apapun dokumennya, kalau untuk internal itu biasanya sekarang 3 hari, paling lama 5 hari kerja kita udah selesaikan. Ya. Apalagi kalau itu bisa dengan kontrak kerja. Coba bayangkan kontrak kerja sekarang ini kejadian ya. Anda sudah resign dari perusahaan sebelumnya. Betul nggak? Sedang menunggu untuk masuk ke perusahaan yang baru. Tapi perusahaan yang baru bilang, supaya nggak ribet, nanti aja tanda tangan kontraknya ya. Di hari pertama kerja. Betul nggak? Trust mode. Ya, trust mode. Kita tunggu di hari pertama kerja. Ada yang memang langsung ditandatangani. Ada yang lupa jadinya. Jadi 3 bulan, 6 bulan dia tanpa tanda tangan. Saya pernah temukan itu ya. Saya tanya, kontrak kerja kamu di tempat yang lama mana? Saya baru ingat Pak, saya nggak punya kontrak kerja ternyata di sana. Loh, selama ini kamu ngapain? Kerja. Untung undang-undang memang melindungi orang-orang kayak begitu ya. Tapi coba bayangkan karena keribetan proses itu ya. Dan orang yang menandatangani satu gitu ya. Itu jadi terbengkalai semua. Jadi saya pikir jumlahnya di perusahaan kami yang 1000-an karyawan saja jumlahnya bisa puluhan sebulan. Ya. Apalagi di yang karyawannya bisa belasan ribu. Saya pikir besar sekali ya. Internal proses itu bisa ribuan dokumen dalam satu quarter, ribuan dokumen. Ini enggak bukan hiperbolik. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Evan. Jadi memang pengalaman Bapak sudah sangat benar-benar membantu ya terkait dengan proses tanda tangan yang tadinya bisa berminggu-minggu untuk proses internal proses dengan tanda tangan digital lebih cepat, hitungannya cuma hari gitu ya. Bahkan ada batasan maksimal 3-4 hari setelah internal proses, luar biasa. Terima kasih Pak Evan atas sharingnya. Kemudian mungkin saya balik. Kontrak kerja dan kontrak dengan vendor, kontrak kerja dengan vendor dan karyawan kita belum pakai ya. Oh oke. Jadi memang internal proses saja ya, bukan internal belum proses. dengan eksternal gitu ya? Belum. Ya, saya mau tanya dulu sama Pak Santun. Bayar nggak Pak untuk tanya itu Pak? Di sini kan mumpung lagi diskus Pak. Iya, mungkin saya balik dulu ke Pak Santun. Nih Pak Santun,
dalam konteks hukum privasi dan perlindungan data seperti regulasi PDP di Indonesia, perlindungan data pribadi, bagaimana tanda tangan digital membantu dalam pemenuhan kepatuhan hukum ya, compliance, dan kira-kira apa sih implikasinya kalau terjadi pelanggaran privasi atau pelindungan data atau breaching gitu, keamanan, gitu. Silakan Pak. Oke, ya. Isu pelindungan data ini sekarang tuh lagi lagi memang, waduh, ini emang ogah-ogahan nih kayaknya. Ya, di pinggirin aja kali ya. Oke. Aduh, takut jatuh. Saya pegangin Pak. Ya, isu pelindungan data ini menjadi isu yang cukup menarik akhir-akhir ini karena memang selain banyaknya juga kebocoran data, kasus-kasus kebocoran data, dan pemerintah pun cukup serius kali ini dalam menjaga data milik warga Indonesia. Namun meskipun masih sangat, menurut saya masih cukup panjang dalam prosesnya ya, sehingga implementasi pelindungan data pribadi ini bisa sempurna diterapkan di Indonesia. Namun ini kan jadi sign untuk perusahaan-perusahaan yang notabene-nya memiliki sangat-sangat banyak data. Saya rasa bapak-bapak di depan ini memiliki data dari warga negara Indonesia itu sangat banyak Pak ya. Nah, dan itu jadi tantangan juga bagaimana bisa melindungi datanya. Karena sanksinya pun kali ini kan nggak main-main itu. Ada denda, sanksi berupa denda maupun sampai bahkan kan bisa juga orang yang datanya bocor bisa menggugat juga secara terjamin di undang-undangnya gitu kan. Nah, lalu bagaimana sih si proses tanda tangan digital ini ataupun ya digital signature ini bisa membantu untuk compliance? Nah, perpindahan data ini kan kalau kita menandatangani secara kayak biasa, copy, kirim, print segala macam, itu kan prosedurnya cukup panjang. Sehingga ada celah-celah kebocoran data di situ. Celah-celah kebocoran data ini ketika dipangkas dengan mungkin pengiriman dokumen itu langsung tertuju ke email dari tertujunya, langsung ditandatangani. Pemangkasan proses ini kan bisa meningkatkan keamanan. Meningkatkan keamanan dari perpindahan dokumen. Di mana dalam dokumen tersebut sering terkandung data pribadi. Nah, setelah itu penggunaan platform pun, nah ini mungkin jadi tantangan bagi platform-platform tanda tangan digital termasuk mungkin dari VIDA untuk bagaimana bisa berkomitmen melindungi datanya juga. Nah ini jadi ada bagi-bagi tanggung jawab lah gitu kan. Karena ya mau nggak mau kita juga akhirnya share kan ke platform untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Dan nah itu menjadi bagian penting kenapa sih harus tersertifikasi, kenapa harus menggunakan memang yang terjamin. Karena ya untuk mendapatkan lisensi untuk mensertifikasinya tentu nggak gampang ya Pak ya gitu kan. Sehingga ada perlindungan tertentu dan ada jaminan tersebut. Dan untuk mencapai tujuannya jangan sampai kan kita punya tujuan nih, kita punya tujuan supaya dokumen itu, data yang ada di dalamnya itu terlindungi. Tapi kita menggunakan platform malah platformnya kebocoran data terjadi dari platform tersebut. Nah itu menjadi tanggung jawab bersama untuk bagaimana ketika sudah diberikan tanggung jawab tetap bisa mengemban tanggung jawab itu dengan baik. Gitu sih. Jadi bisa sangat baik. Tentu tanda tangan digital ini sangat mempermudah, efisien juga, sehingga efisiensi itu tentu akan menimbulkan juga keamanan dari pelindungan data yang ada di perusahaan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santun. Jadi pemangkasan proses karena digitalisasi proses tanda tangan ini justru juga akan meningkatkan keamanan selain tadi memang tanda tangannya itu sudah tersertifikasi gitu ya Pak Santun ya. Iya, dan terlebih kalau sepengetahuan saya ya, ketika kita mengirimkan dokumennya dibuka di mana, itu kan bisa diketahui juga akhirnya kan. Ya. Kita bisa menggunakan sistem-sistem kemana sih dokumen itu jalan itu kan. Betul, ya. Beda halnya ketika itu kertas kan kita nggak tahu dia mampir di mana gitu kan. Nah itu menjadi lebih aman lah kayak gitu. Jadi kan. Aspek confidentiality-nya dari dokumen itu terjaga gitu Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Santun. Tentunya kalau misalkan kita membicarakan implikasi hukum, PDP itu hukum
sanksinya nggak main-main ya. Jadi kita harus sangat perhatian terkait dengan perlindungan data ini baik dari platform maupun dari kita sendiri. Dari kita harus mulai memiliki awareness atas data pribadi kita, bagaimana kita men-sharingnya dan sebagainya. Gitu. Oke, mungkin saya beralih ke Pak Ari. Pak Ari, tadi kan ada berbagi tanggung jawab gitu ya Pak Ari. Ya? Berbagi tanggung jawab untuk keamanan data gitu ya. Kira-kira bagaimana sih VIDA memastikan keamanan data dan kerahasiaan data ini diproses di setiap produk VIDA, baik itu yang digital signature dan yang lainnya? Baik, oke. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya VIDA itu kalau ditanya itu perusahaan apa, sebenarnya jawabannya VIDA itu adalah Certified Authority gitu. Memang kita dari 2019 pertama yang kita lakukan adalah dapat sertifikasi dari Kominfo. Gimana sih biar dapat sertifikasi di Kominfo itu saya tadi kalau dijelasin udah 13 tahun di payment industry sebenarnya. Jadi dari mulai core banking, bill payment ataupun fintech gitu ya. Cuman ketika saya onboard di VIDA yang tadinya juga saya nggak tahu perbedaan antara e-sign dan digital sign gitu. Tiba-tiba begitu onboard di sini bener-bener ini image saya tuh very high regulated company gitu. Jadi bener-bener audit itu hampir tidak pernah selesai. Dari mulai Kominfo, Webtrust, ISO itu terus berjalan dan setiap kali audit ada CAP dan lain sebagainya macam-macamnya. Jadi kita itu dari 2019 udah mendapatkan sertifikat dari Kominfo dan setiap tahunnya terus selalu diaudit. Bahkan yang terakhir ini kita sudah berinduk. Sehingga setiap kali yang kita lakukan itu dari mulai bagaimana cara nge-onboard orang, bagaimana kita nge-tracking data, gimana kita menyimpan, gimana kita kapan harus nge-purge data yang ada disimpan di kita, itu semua menjadi tanggung jawab dan setiap tahun selalu di-review. Perbedaannya adalah mungkin dulu kalau di payment kita ada problem nih, kita bisa nge-tracing pakai ID, misalnya nomor teleponnya atau namanya, itu lebih mudah gitu. Di VIDA ini semuanya di-mask. Jadi even internal kita itu nggak bisa ngelihat data-data PII dari transaksi yang lewat. Dan kita juga ada retention policy bahwa semua data itu sebenarnya ownership-nya tuh ada di orang. VIDA itu hanya ngebantu ngeproses. Jadi kita nggak punya kemampuan sebenarnya untuk mengakses semua data atau dokumen yang diproses ke VIDA. Gitu. Dan tadi ada retention-nya, bagaimana kita nyimpan, gimana kita audit log tadi itu wajib ada. Jadi dokumen ini kapan di-create, kapan dibuka, kapan desain, sampai nanti in the end of the day kita bisa make sure dokumen ini tuh tidak pernah ke-alter atau kerubah. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi kan namanya hal yang highly regulated gini biasanya dalam bahasa awamnya jadi ribet ya Pak. Justru itu adalah tantangan kita ketika kita bikin platform, gimana bikin sesuatu yang highly regulated tapi gampang dipakai. Jadi itu salah satu why-nya gitu ya. Kenapa sih VIDA dari 2019 baru sekarang-sekarang ini punya platform untuk membubuhkan tanda tangan. Jadi kita dari 2019 tuh kerjasama gitu sama platform-platform yang udah di luar sana ya, internasional ya. Tapi baru belakangan ini VIDA tuh akhirnya bisa atau mau untuk bikin platform sendiri gitu. Salah satunya tadi tuh, karena memang kayak data centernya aja kita harus on premise tuh di Indonesia karena dokumennya nggak boleh keluar kayak gitu-gitu. Ataupun ada satu lagi, ada hal-hal yang memang hyperlocal needs-nya. DocuSign, DocuSign itu 75%, 80% market leader worldwide gitu ya. Tapi dia itu nggak aware bahwa di Indonesia ini lagi ada e-materai, which is seksi banget kan. Gede banget transaksi e-materai dan memang kita juga harus bisa nambahin digital signature kita dan e-materai. Kita ngobrol ke platform yang lain mana mau dia. Makanya kita bikin, kita dengan kuasa kita sendiri kita bisa nambahin needs atau kebutuhan dari market yang benar-benar hyperlokal bisa kita tambahin di platform kita. Mungkin itu jawabannya, terima kasih. Nah, ngambek juga. Nular ternyata, enggak. Ya baik, terima kasih Pak Ari. Jadi memang VIDA itu perusahaan yang highly regulated
kemudian diaudit secara rutin gitu ya. Dan ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya bisa meyakinkan kalau VIDA itu menjaga kerahasiaan datanya. Tadi ada bahwasannya setiap pegawai VIDA pun tidak bisa melihat data transaksi yang lewat karena ada masking. Terus kemudian ada policy terkait dengan data retention gitu ya. Jadi data itu pasti terjamin kerahasiaannya. Mungkin saya lanjut ke Pak Evan ya Pak Evan. Pak Evan, boleh sharing nggak terkait dengan bagaimana sih tanda tangan digital itu dapat diintegrasikan di proses SDM seperti onboarding, performance reviews, manajemen kontrak gitu ya. Kemudian selain di HR sendiri Pak, kalau di Cbank itu penggunaan tanda tangan digital itu di unit apa aja? Seperti yang saya bilang tadi, sebelum menjawab itu juga, sebenarnya apa yang jauh lebih besar dari situ kita sudah lakukan kan. Hari-hari gini kita sudah transfer, bayar tanpa tanda tangan kan. Ya, udah pakai PIN, sandi, token zaman dulu. Ya, anak saya lihat token saya dia pikir itu remote. Sekarang nggak ada lagi kayaknya yang punya. Masih ada yang punya token? Masih dipakai Pak. Masih dipakai ya? High transaction. Oke. Masih ada ya. Berarti dia finance dari sebuah company yang pakai itu ya. Untuk yang jumlah sangat besar. Nah, apalagi yang kecil-kecil sebenarnya. Kita butuh. Nah, apalagi yang kontrak. Kontrak karyawan ini. Bagi saya harusnya nggak ada halangan. Harusnya nggak ada halangan. Karena tanpa kontrak pun karyawan dilindungi kok, gitu kan? Betul nggak? Di undang-undang kan begitu ya? Betul ya Pak Santun ya? Saya harus clear di sini. Sudah ada perlindungannya. Nah, bagaimana itu akan mengubah wajah kita? Wah, besar sekali. Hanya simple, hanya tanda tangan digital. Sekarang saya banyak tanda tangan apapun ya, baik yang digital certified dan yang e-sign. E-sign masih ada dipakai untuk dokumen-dokumen kayak memo-memo begitu kami masih pakai ya. Nggak pakai yang certified itulah. Tapi dimanapun saya bisa lakukan itu kan. Betul nggak? Dimanapun dengan HP saya, bahkan baru bangun tidur, ya sampai malam. Jadi begitu ada kejadian yang urgent. Waktu itu kami punya kejadian urgent. Ada salah satu karyawan di Makassar gitu ya. Ada sebuah case lah, sebuah masalah gitu. Kita harus urgent nih, gimana? Siapa yang akan tanda tangan? Siapa yang ini dan lain sebagainya. Wah, kita lakukan semua itu internally. Lalu kemudian kita bilang, oke, kita jamin lakukan execute aja. Besok kita udah kasih wet sign-nya. Udah jalan gitu ya. Supaya semua orang yang ada di dalam proses itu bisa aware dulu. Nah, banyak sekali bukan? Ada berapa banyak onboarding paper? Wah, saya sih banyak banget. Onboarding paper saya, satu karyawan itu kalau kami onboarding itu akan menandatangani sekitar 13 tanda tangan. Selain dari kontrak ya, 13. Kalau 100 karyawan berarti 1.300. Ya, 1.300 itu masing-masing bukan cuma dia, tapi ada orang lain yang akan menandatangani juga dan lain sebagainya. Jadi itu besar sekali, ya, besar sekali impactnya, besar sekali dampaknya. Dan hanya saja kita itu kadang-kadang nggak aware. Kita tadi itu perbedaan itu tadi ya, kita itu harus bedakan dokumen-dokumen mana yang cukup penting, ya, signifikan, yang legal impact-nya tinggi. Janganlah pakai e-sign yang masih snip itu. Masih ada yang pakai snip itu ya. Snip tanda tangan gitu ya, langsung untuk dokumen-dokumen yang legal impact-nya gede. Untuk dokumen-dokumen yang SPPD saya pakai itu nggak apa-apa, betul nggak? Saya titip di sekretari. Silakan tanda tangan. Kalau saya udah bilang di email tanda tangan aja gitu ya. Nah itu gampang aja kan, betul nggak? Ya. Tapi harus
jeli dan harus pandai untuk lihat dan pilih juga ya apa sertifikasinya dan lain sebagainya. Saya pikir itu akan mengubah banyak, saya pikir banyak manajemen di sini ya, itu akan mengubah banyak hidup Anda ya. Waktunya itu, tugas utama saya itu kayaknya kok tanda tangan gitu ya. Iya gak sih? Coba kebayang itu kalau 5 tahun yang lalu, itu udah kayak film-film aja gitu ya. Iya, tumpukan segini harus ditanda tangan. Ini saya nggak pernah tuh, kan open desk policy dan clean desk policy, nggak ada dokumen di meja saya gitu ya. Padahal menandatangani puluhan atau ratusan dokumen setiap minggu begitu ya. Saya yakin itu bisa dilakukan. Di bagian mana? Di semua bagian di Cbank sekarang sudah lakukan. Kecuali tadi itu kontrak kerja yang benar-benar legal impact-nya, kontrak kerja dengan kantor, dengan vendor, dengan karyawan, itu kita belum ya. Yang berurusan dengan transaksi itu belum lakukan ya. Legalnya masih belum firm. Saya yakin legal kami itu kan kuat dan strict sekali. Saya yakin dia nggak firm karena dia masih lihat ada celah ya di Indonesia. Padahal menteri kita kalau keluarkan PP udah pakai certified sign, iya kan? Iya. Ya, kalau kita lihat undang-undang sekarang, PP sekarang yang disebarkan itu nggak ada lagi tanda tangan, ya semuanya sertifikasi, ya tanda tangan tersertifikasi. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Evan. Jadi memang di Cbank sekarang itu semua unit gitu ya sudah menerapkan digital signature. Memang mungkin butuh perhatian mana yang legal impact-nya tinggi. Betul. Di situ harus menggunakan yang tersertifikasi tadi, karena kan dengan tersertifikasi terjamin identitasnya, integritasnya, kemudian nirsangkel, dan tentunya kekuatan hukumnya lebih baik gitu ya. Mungkin saya balik ke Pak Santun. Pak Santun, terkait dengan kontrak tadi nih Pak Santun ya. Kira-kira jenis dokumen apa sih yang memerlukan materai? Tadi juga disebutkan Pak Ari, ada materai digital gitu ya. Terus kemudian apakah kontrak tersebut dapat menggunakan tanda tangan digital yang tersertifikasi tentunya ya, atau materai elektronik atau materai digital. Dan bagaimana kontrak yang ditandatangani secara digital dan menggunakan materai elektronik tersebut dapat ditegakkan di dalam suatu sengketa hukum. Oke, nah materai ini ya, saya juga kadang-kadang kan materai itu kan masih bingung sebenarnya apa sih fungsinya materai gitu kan. Masih banyak yang nanya, kalau tanda tangan nih harus pakai materai atau enggak ya gitu segala macam. Sah atau enggak ya perjanjian kalau nggak pakai materai. Nah kadang-kadang orang tuh masih bingung juga sebenarnya materai itu apaan dalam perjanjian, dalam sebuah tanda tangan gitu. Nah ini mungkin kita sama-sama samakan persepsi juga, materai itu adalah bukti kita bayar pajak atas dokumen. Jadi dokumen tersebut kita udah bayar nih pajak dokumennya, jadi kita bisa menggunakan itu secara sah untuk keperluan terkhusus di pengadilan. Jadi kita udah bayar ke pemerintah pajaknya bahwa pajak pembuatan dokumen itu ada sehingga untuk membuktikan dalam pengadilan udah jelas. Nah itu kan yang terjadi sekarang itu kadang-kadang kita lupa bawa materai lah atau nempel materai terus kayak ya itu sering terjadi juga, terus di kami juga di industri hukum kadang-kadang kita jadi jokes kayak kemana-mana harus bawa materai gitu kan, takutnya ada apa. Cuman kan ketika sekarang kebetulan saya kemarin juga ada urgent juga, tiba-tiba materai kurang, ya tinggal sekarang kan bisa dibubuhkan secara e-materai gitu kan, dan itu bahkan nggak ribet kayak dulu yang kayak kita harus tempel dulu materainya baru tanda tangan secara basah. Nah sekarang kan dokumennya udah ada, kita tinggal bubuhkan e-materainya. Nah sebenarnya dokumen-dokumen apa aja sih yang perlu dibubuhkan materai, seperti yang definisi di awal tadi gitu kan, materai itu fungsinya untuk pembayaran pajak atas dokumen yang digunakan untuk pembuktian di pengadilan. Jadi memang semua kontrak-kontrak, perjanjian-perjanjian, akta notaris, akta dari PPAT, itu semua bisa dibubuhkan e-materai. Dan juga balik lagi ke tanda tangan digital. Ya pertanyaannya, tanda tangan digital bisa dipakai di mana aja? Ya kekuatan hukumnya akan sama bahkan lebih dari tanda tangan basah. Jadi ketika ditanya bisa dipakai di mana aja, ya di mana aja memang ketika menggantikan tanda tangan itu
bisa gitu, seperti itu gitu. Baik, terima kasih Pak Santun. Ini mencerahkan nih. Mungkin satu lagi nih, yang benar tuh materai atau meterai gitu ya. Penyebutan saya kebetulan bukan ahli bahasa ya. Iya, iya. Meterai ya yang bakunya ya, karena itu adalah bukti bayar pajak dan tentunya apabila dibawa ke sengketa hukum, itu dokumen itu lebih baik daripada tanpa meterai. Iya, dan ya kalau misalkan belum dibubuhi ya akan ribet di akhir sebenarnya. Dokumen-dokumen tersebut harus diulang ya, leges dulu, dilegalisasi dulu sehingga jadi alat bukti yang sempurna untuk dibawa ke pengadilan seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Santun. Mungkin Pak Evan aja. Pak Evan, ini kan sekarang trennya kan sudah mulai remote working atau hybrid working gitu ya Pak Evan. Di pengalaman Bapak nih, bagaimana penerapan digital, tanda tangan digital ini, tanda tangan digital tersertifikasi ini, itu bisa membantu proses karyawan meskipun dia sedang hybrid workingnya, nggak selalu di kantor dan sebagainya. Kira-kira apakah itu benar-benar meningkatkan efisiensi, aksesibilitas terkait dengan pekerjaan? Terus kemudian apakah pegawai itu nyaman menggunakan teknologi digital signature ini di keseharian pekerjaannya? Ini agak tricky pertanyaannya. Jadi harus jelas-jelas dijawabnya. Apakah remote working itu meningkatkan efektivitas? Nanti kita bicarakan. Lain cerita itu. Tapi apakah e-sign, digital sign itu meningkatkan efektivitas hybrid atau remote working? Ya, jelas, pasti. Seperti yang saya katakan tadi, anywhere, anytime, ya bisa tanda tangan. Kami lakukan itu sekarang. Jadi nggak ada lagi yang alasan, wah nggak ada di kantor, wah lagi cuti, wah lagi, kecuali compliance leave ya, cuti wajib. Anda diwajibkan untuk cuti dan nggak bisa kerja sama sekali gitu ya, ada tuh. Tapi kalau cuti biasa gitu ya, asal jangan sakit ya, dipaksa pula, wah itu bisa masuk sosial media gitu ya. Tapi kalau cuti biasa dan memang itu urgent, bisa anytime, anywhere. Dan gampang banget kok gitu loh. Tinggal kayak klik-klik aja. Masa sih cuti kamu nggak lihat Instagram? Ya kan? Saya selalu bilang sama tim saya, masa sih nggak lihat? Ini kan cuma klik-klik aja. Ya, kamu harus udah review sebelum cuti gitu ya. Tapi dokumen itu udah jadi di review banyak orang, baru ditanda tangan, ya harusnya udah ditanda tangan. Karena kita punya prosesnya begitu memang. Ya, jadi tidak ditanda tangan lalu kemudian di review, nggak begitu. Itu juga ada trik khusus dari legal kami ya. Jadi ada satu cycle proses untuk review. Sesudah oke semua, baru satu cycle proses untuk tanda tangan. Bayangkan kalau proses itu di-review dan tanda tangan, orang yang sana bilang, oh belum, ya masih ada yang harus di-revise. Diulang lagi tuh, wah ribet itu ya. Jadi ketika sudah review, ya sudah selesai review, tanda tangan, ya tinggal klik-klik aja kan. Tinggal sign aja. Ya itu sih gampangnya. Baik. Terima kasih Pak Evan. Jadi memang penerapan teknologi digital signature ini sejalan dengan tren ya, tren kerja anywhere gitu ya, work from anywhere dan lain sebagainya. Mungkin kita butuh penjelasan dari Pak Ari. Pak Ari, VIDA sebagai penyedia produk tanda tangan digital gitu. Apa sih yang membedakan VIDA dengan penyedia yang lainnya? Fitur unik apa yang menjadi keunggulan VIDA yang mungkin jadi value proposition tersendiri bagi VIDA. Kemudian apakah produk yang ada itu benar-benar menjawab permasalahan di bidang legal dan SDM suatu perusahaan? Terima kasih Silakan, atas pertanyaannya. Jadi tadi saya emang jadi banyak ini nih inspirasi juga. Jadi memang sebelum ini juga kita sudah coba beberapa FGD gitu Pak ya, dengan tim beberapa legal, dengan beberapa tim HR gitu, bener. Jadi sebenarnya dari HR juga kemarin yang hasil FGD kita sebenarnya kemungkinan sampai 30% pekerjaan mereka tuh habis buat administratif. Padahal kalau itu urusan administratifnya bisa lebih cepat, justru mereka bisa fokus ke hal-hal yang lain yang lebih
fundamental dan esensial. Jadi justru mungkin itu ya. Tadi mungkin yang sempat dijawab masalah kertas. Padahal yang lebih mahal lagi masalah waktu. Waktu processing, waktu orang untuk melakukan signingnya gitu. Karena kita juga menemukan fakta-fakta menarik. Misalnya yang perlu melakukan signing ini justru high level management. Which is ternyata waktu mereka membubuhkan tanda tangan itu di luar office hour. Karena mereka bisa melakukan itu di mobil. Jadi mereka bisa buka aja handphone mereka lihat ada beberapa request untuk signing, mereka bisa one click away untuk melakukan signing. Justru hal-hal itu yang menurut saya lebih mahal tuh, mungkin ya, daripada 130 lembar kertas gitu. Tapi waktu tim HR itu bisa 30% kosong, berarti dia bisa mikirin 30% lebih banyak ke yang esensial. Pertama itu ya, bisa ngopi. Bisa. Itu penting Pak, kan ada komunikasi ya. Justru sama ini Pak, saya tadi tertarik masalah fase aja nih. Kayak dulu misalnya, mungkin sampai sekarang ya, fase payment industry kita kayaknya lebih baik dari negara-negara Eropa mungkin. Cara kita nge-transfer antar bank lebih cepat, langsung real time gitu ya. Mungkin di negara Eropa belum jadi. Atau kalau balik ke konteksnya digital signing gitu. Mungkin zaman dulu itu signing itu pakai lilin yang dilelahkan terus di stempel. Berikutnya mungkin pakai kuas gitu ya, yang ada tintanya. Dulu saya pernah lihat tuh Pak, ada dari negara China pakai kuas, gambarnya naga, terus untuk mengidentifikasi itu beneran tanda tangan dia itu ada lubang di matanya jadi harus diginiin. Itu kan berarti tanda tangan dia itu sebenarnya bisa ditiru. Tapi dia punya identifier bahwa itu punya saya. Nah mungkin itu perbedaannya tadi, misalnya yang paling mendasar, apa sih bedanya e-sign sama digital sign gitu. Bahwa untuk digital sign, semua orang sebelum melakukannya harus melakukan verifikasi 1 kali selama 1 tahun. Jadi verifikasi itu pasti kita lakukan ke Dukcapil. Bahwa benar orang dengan nama, nik, DOB ini, mukanya ini terdaftar di Dukcapil. Kalau benar, kita melakukan creating digital certificate. Ketika kita sudah nge-generate certificate, itu bisa dilakukan valid sampai 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun itu, ketika kita mau melakukan tanda tangan, kita harus melakukan autentikasi. Untuk bilang, ya benar saya, Ari, pengen membubuhkan tanda tangan di dokumen ini. Gitu. Jadi verifikasi 1 kali ke Dukcapil berlaku untuk 1 tahun, setiap kali ingin membubuhkan, kita melakukan autentikasi. Untuk bilang, iya ini Ari mau membubuhkan tuh apa sih? Saat ini kita bisa melakukan dengan selfie, biometrik, ataupun dengan OTP. Paling enggak kita kasih tahu, iya ini data saya kok gitu. Pertama itu ya Pak ya. Jadi tadi sama seperti kita itu untuk kebutuhannya, misalnya tadi yang kalau dari tim HR yang paling dekat user journey-nya itu nge-onboard orang kan. Nge-onboard orang misalnya ada 13 lembar. Di 13 lembar itu biasanya posisi tanda tangannya sama, yang field-field yang harus ditambahin, yang harus ditaruh sama. Daripada kita terus-terusan bikin, sebenarnya Vida itu VSP kita, platform kita, punya fungsi template. Jadi nanti kita bisa bikin satu template namanya onboarding, ini kontennya, field ini isinya nama, page terakhir itu ada tanda tangan, ada date-nya gitu, dan itu reusable, tinggal nanti dimasukin aja email yang tanda tangan itu siapa. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu bisa nge-cut operational time-nya juga, waktunya. Jadi nggak perlu drag and drop setiap kali mau melakukan proses dokumen yang memang sama. Ataupun misalnya mau kirim ESOP gitu Pak ya, kan ESOP ke banyak orang gitu. Kita bisa tuh bikin nanti list email yang mau nerimanya tuh di Excel. Habis kita bikin di Excel, nanti kita upload. Jadi nanti langsung nge-blast semua ke orang. Jadi nggak harus satu-satu kirim ke Ari, kirim ke Mukti, kirim ke Vina gitu. Jadi ada beberapa itu. Sama yang tadi, e-materai. Kalau nggak ada platform Vida, bayangin nih, saya punya PDF, saya mau daftar CPNS lah, kemarin berapa ribu orang gitu ya, buka lowongan CPNS, wajib pakai e-materai. Yang harus dilakukan gimana? Kita dokumen itu harus kita upload dulu ke Peruri kalau nggak salah ya, untuk dibubuhkan e-materai. Sehabis itu kita download hasil yang udah dibubuhkan e-materai, baru kita proses lagi, upload lagi ke
platform untuk membuka digital signature. Jadi memang prosesnya agak double. Jadi makan waktu dengan nanti platformnya kita, sekali kita upload dan uploadnya itu bisa dokumen apa aja. Bisa Word, PDF, image, JPG, bisa kita upload apapun, muncul, kita drag and drop, e-materai right away ada di situ, tinggal di drag, digital signature-nya ada, kita autentikasi, udah ada tuh hasilnya. Kelebihannya lagi sebenarnya kita bisa upload beberapa dokumen, saat ini bisa sampai 10 dokumen. Kita upload 10 dokumen yang berbeda dan nanti hasilnya kita bisa tentukan dokumen 10 ini mau jadi satu dokumen PDF gede atau nanti separated dokumen gitu. Jadi memang ada kebutuhan-kebutuhan yang telah kita capture dari market kita, termasuk dari tim legal, dari tim HR, apa sih needs mereka saat ini, dan kita coba jawab itu. Dan karena ini kita bikin sendiri, setiap kali kita menemukan lagi needs baru yang memang bisa kita jawab, tentu kita bisa improve gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Jadi memang di VIDA sendiri itu ada proses verifikasi ke Dukcapil untuk menjamin integritas data kita itu benar-benar data yang punya referensi ke data kependudukan di Dukcapil. Kemudian ada template ya Pak ya, ada template yang bisa kita gunakan setiap saat apabila kita memiliki proses administrasi pekerjaan yang berulang gitu ya. Kemudian tadi juga ada bulking ya, prosesnya bulking nggak cuma satu-satu, bisa lebih dari 10 dokumen dan jenis dokumennya pun banyak ya Pak ya. Dan bisa diintegrasikan sekali proses dengan pembubuhan e-materai gitu. Itu ya Pak Ari ya, luar biasa. Terima kasih Pak. Mungkin sebelum saya tutup nih, saya kasih kesempatan bagi peserta yang hadir di sini untuk bertanya kepada para narasumber kita. Saya buka untuk sini untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Ada apabila yang ingin bertanya? Ya. Mohon sebutkan nama dan dari mana Pak? Oke, terima kasih sebelumnya. Nama saya Rudi dari Manulife. Oke. Ya. Mungkin kurang lebih pertanyaan sama seperti Pak Evan yang kepada Pak Santun ya. Di tempat saya pun sejauh ini memang untuk kontrak kerja ataupun katakanlah misalnya ada persetujuan bersama gitu ya. Saya kebetulan di HR juga, kita memang masih menerapkan wet sign gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya dari sisi perangkat hukum, karena Pak Santun praktisi legal di sini ya. Sejauh mana sih sepemahaman mereka terkait dengan e-signature ini atau digital signature ini, bahwa memang ini memang bisa diakui. Karena justru kalau di perusahaan saya justru bukan legalnya yang tidak membolehkan. Justru dari tim industrial relation-nya. Karena dengan alasannya bahwa dalam banyak kasus yang diterima oleh PHI itu yang diakui yang wet sign gitu loh. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Yang kedua mungkin dengan Pak Evan sendiri mungkin ya. Aku pengen tanya sejauh mana sih apakah, karena kalau di perusahaan saya ini sekarang lebih banyak mungkin kalau approval internal itu even lewat email, terus ya kalau dokumen internal even ya cuma sekedar PDF sign, itu pun masih kita terapkan. Kok nggak tahu kalau misalnya di C-Bank gitu ya memang highly regulated, apakah dokumen seperti itu juga harus cukup dengan email itu bisa atau harus memang ada aplikasi tertentu yang secara resmi digunakan untuk itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Siapa dulu ini? Langsung. Kita kumpulin dulu kali ya. Kumpulkan. Ada lagi nggak? Ya, silakan Pak. Selamat sore, nama saya Aditya dari Peluang. Sebenarnya saya pertanyaannya cukup mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Oh, ngambek itu Mas. Sini pakai ini aja.
saat ini kan Indonesia sudah meratifikasi Apostle Convention dan dengan adanya e-signature ini kan sebenarnya cross border signing jadi sangat mudah lah harusnya. Mungkin saya lebih ke pertanyaannya ke panelis secara umum, kira-kira ada nggak sih pengalaman di mana pengadilan itu mempertanyakan soal lokasi di mana si penandatangan berada dan kemudian meminta adanya apostolization dari, kalau misalnya dia mungkin berada di luar gitu, kemudian mereka minta untuk adanya konjen konsulerisasi dan sebagainya. Atau dengan adanya e-signature ini maka apostolization dianggap sudah tidak perlu karena ini berada di ranah digital yang kita mungkin mungkin kita nggak tahu lah jurisdiksinya ada di area mana gitu kan. Kalau saya di beberapa kesempatan begitu lihat digital signature mereka udah nggak nanya. Cuman pertanyaan saya mungkin lebih ke pengadilan ya. Karena kayaknya itu yang paling, tempat di mana itu yang paling akan di-enforce lah untuk apostolization. Mungkin itu aja sih, lebih ke sharing pengalaman sih, saya pengen tahu juga. Dan mungkin Vida ada obrol-obrolan mungkin dengan Mahkamah Agung atau bagaimana mungkin bisa di-share. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aditya. Satu lagi mungkin boleh? Ya, silakan Pak. Tes. Oke. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang Pak. Sebelumnya materinya sangat menarik sekali. Perkenalkan saya Sinta dari Very Hubs. Izin bertanya, kalau tadi kan untuk kontrak kerja sendiri, kebetulan kalau dari Pak Evan sendiri di Cbank belum pakai ya Pak ya untuk digital sign-nya. Nah, saya izin tanya sebenarnya kalau di mata hukum sendiri apakah terhitung sudah cukup firm untuk kita kontrak kerja pakai digital sign atau ada pertimbangan lain? Terima kasih. Mungkin langsung aja dijawab. Bisa dari Pak Santun dulu, silakan Pak. Cek. Mungkin untuk sedikit merangkum tentang tadi kurang lebih sama pertanyaannya, di mata hukum sebenarnya sah atau enggak sih gitu kan, biasanya masih bisa pakai white sign untuk akhirnya dipercaya. Nah sebenarnya kan di aturan hukumnya sendiri itu sudah dijamin dan ada jaminan bahwa ini tuh sah, bahwa ini dijamin sama seperti tangan basah. Cuma, ini ada cumanya kadang-kadang. Ketika kita ngomongin tentang hukum teknologi segala macam, ini kita berbicara juga terkait dengan kebiasaan, berbicara juga terkait dengan culture dari manusia, orangnya sendiri. Hukumnya udah menjamin, orang-orangnya juga mungkin sudah banyak yang aware, cuman adanya ketakutan. Di situ yang masih sering jadi masalah, adanya ketakutan untuk move forward lah kasarnya gitu kan. Untuk bagaimana kita menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita. Nah tapi kalau kita bertanya secara hukum, apakah itu sudah sah? Apakah itu terjamin? Ya terjamin gitu. Cuman ya memang mungkin butuh waktu. Butuh waktu untuk penyesuaian dari baik itu pemerintahan, baik itu dari institusi maupun manusia-manusianya sendiri gitu kan. Kadang-kadang masih mungkin ngerasa nggak afdol kalau nggak tanda tangan gitu kan, nggak salaman gitu kan. Itu mungkin yang kendala-kendala yang masih terjadi. Cuman pergeseran-pergeseran, culture kerja segala macam itu lama-kelamaan semua orang akan biasa. Bahkan di pemerintahan sendiri, tadi udah disampaikan juga, pemerintahan sendiri sekarang mengeluarkan dokumen-dokumen itu tanda tangannya secara elektronik. Jadi memang ditimbulkan awareness atau kebiasaan dan culture dari orang-orang yang ada di pemerintahan yang kasarnya kalau maaf ini mungkin suka dibilang agak kolot lah ataupun apa, lebih lambat pergerakannya, pengetahuannya terhadap teknologi. Tapi di pemerintahan pun sekarang sudah mulai gitu, tanda tangan itu sudah tidak lagi sertifikat dikeluarkan tanda tangan basah, harus dilegalisasi lagi segala macam. Tanda tangan sudah semuanya rata-rata sekarang elektronik seperti itu. Terus tadi sekalian aja ngejawab yang apostel ya. Memang masih belum jelas juga. Kemarin tadi saya diskusi juga tentang ini kan gimana nggak jelas jurisdiksinya, di mana ditandatangani, apakah harus ataupun tidak gitu kan. Ini saya tidak bisa menjawab apakah harus atau tidak, belum pernah ada pengalaman sehingga ditolak, ditanyakan seperti apa juga, karena ujung-ujungnya
balik lagi ke bagaimana kita bisa membuktikan itu gitu kan. Bagaimana kita bisa membuktikan dan apa yang kita gunakan untuk menandatangani itu seperti apa. Karena ya untuk apostil sendiri untuk kata-katanya sebenarnya dapat dilegalisasi seperti itu kan. Nah, di situ juga masih kadang-kadang juga itu sebuah fasilitas sebenarnya, cuman ya balik lagi kadang-kadang memang masih dalam hal yang tidak tanda tangan digital pun itu kan kadang-kadang juga masih ini harus atau enggak itu masih selalu tarik ulur lah gitu. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah berpengalaman yang menghadapi masalah seperti itu, karena kalau dibilang pernah ada masalah atau tidak, saya sih belum pernah mendengar ada masalah seperti itu. Cuman mungkin kalau ada yang pernah ada masalah mungkin bisa sharing di sini gitu. Gitu aja sih mungkin Bapak. Mungkin Pak Evan, tadi pertanyaan terkait dengan aplikasi. Ada nggak sih aplikasi khusus gitu ya untuk approval atau seperti apa yang dilakukan oleh di DC Bank? Ada Vida di sini, masa sebut merek. Tapi ada banyak aplikasi ya, baik lokal maupun internasional gitu ya. Kita bisa pilih yang terbaik. Tapi memang benar, ada banyak dokumen juga yang bisa lewat email aja udah cukup kan Pak ya. Ada banyak dokumen juga yang OJK itu mintanya memang written dalam bentuk yang tertulis dalam format yang sudah disepakati, bukan email gitu ya. Email itu hanya untuk approval yang memang sesuai prosesnya ditentukan oleh internal orang itu gitu ya, perusahaan itu. Seperti apa? Banyaklah ya. Annual report kita masih review. Policy kita masih diminta untuk punya form itu ya. Jadi memang cukup banyak cukup banyak dokumen yang kita harus tunjukkan. Dan justru begini nih yang agak unik. Diizinkan untuk digital sign, tapi ketika di audit yang kita tunjukkan adalah paper. Paper dokumen. Pengen banget dicetak ya? Iya, pengen banget dicetak. Rasa-rasanya audit itu tanpa melihat dokumen gitu kok nggak afdol gitu ya. Ini agak-agak ribet. Padahal dia nggak akan bisa cek itu apakah ditandatangani secara benar atau tidak kalau itu sudah di print kan gitu kan. Printed. Nah itu yang agak lucu memang. Nah juga untuk menanggapi benar penghalang kita untuk tidak menggunakan digital sign, certified sign dan yang lain sebagainya itu adalah justru itu kalau ada masalah. Jadi PHI-nya bagaimana gitu kan? Kami kemarin mau memperpanjang PP aja harus tunjukin tanda tangan satu-satu kan karyawan ya. Kan nggak mungkin di e-sign itu. Nanti kamu sendiri yang e-sign. Loh ini kan certified Pak, Bapak bisa lihat di enggak, tanda tangan aja, suruh tanda tangan. Padahal ya, sekarang gini deh. Kalau certified digital sign, kan kita udah bisa pastikan siapa yang tanda tangan, betul nggak? Kalau kontrak di tanda tangan wet sign, bisa nggak pastikan itu orangnya? Siapa tahu anaknya, siapa tahu istrinya yang maksa dia masuk di perusahaan ini. Tanda tangan, padahal dia nggak mau gitu ya. Kan ada banyak gitu. Tapi kenapa tuh Pak? Kenapa dokumen yang nyata-nyata pasti absah, afdol, diterima, itu wet sign gitu. Iya nggak sih? Iya, kadang-kadang yang tanda tangan juga belum tentu dia gitu ya. Itu tuh. Padahal ini udah nyata banget gitu ya. Nah, tinggal kita dorong memang. Saya bilang kemarin, pemerintah aja udah pakai ini nih. Kenapa Bapak nggak terima gitu ya? Itu tapi memang masih agak lama. Saya nggak tahu. Udah ada kasus belum? Kayaknya saya tanya ke PHI, mereka belum punya kasus yang masuk ke PHI yang employment contract-nya itu digital. Belum ada? Belum ada. Nah, itu. Kalau udah ada kasus dan itu diterima, semuanya pasti akan pakai. Ya. Iya. Tapi jangan, masa kita harus kasus dulu? Baik, mungkin Pak Ari akan menambahkan. Ada. Ya, tapi sama sih Pak. Kita juga agree tadi. Padahal benar, kalau tanda tangan wet sign itu siapa sih yang bisa bilang itu benar dia yang
sign. Padahal kalau digital kita bisa upload ke tte.kominfo itu udah paling valid. Nanti di situ kelihatan siapa yang tanda tangan, kapan tanda tangannya dan sertifikatnya apa. Jadi kembali lagi ya memang harus adopsinya ini biasanya yang early adopter yang berani-berani sampai nanti ada yang konven agak gede make baru yang lain agak trust levelnya tinggi. Cuman ya itu fase dalam kehidupan ya Pak ya. Ya ini mungkin jadi memang PR kita bersama ya terkait dengan peningkatan literasi gitu. Itulah kenapa Aftek hadir di sini gitu bersama dengan Vida untuk kita sama-sama belajar lah apa itu digital signature, manfaatnya apa gitu ya. Dan apa penggunaannya bagaimana gitu. Dan ternyata memang di konteks terkait dengan pengelolaan SDM dan hukum legal itu memang tadi sudah kita diskusikan sangat membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas gitu ya. Bahkan prosesnya jadi lebih singkat yang tadinya bisa berminggu-minggu ini bisa kita lakukan cukup hitungan hari, kemudian bisa dilakukan di mana saja gitu ya, kapan saja dan lebih terjamin pembuktiannya dan nirsangkal tadi. Itu yang penting. Ketika kita melakukan tanda tangan dokumen itu harus tidak bisa disangkal bahwa yang bersangkutan benar-benar membubuhkan tanda tangan tersebut. Mungkin sebelum ditutup ada demo Pak Ari? Boleh. Ya, terkait dengan penggunaan digital signature di aplikasi Vida. Silakan Pak Ari. Saya pakai gian kayak Agnes Monica nggak nyala. Ini bisa ke situ. Enggak, saya berdiri Pak. Oh, ini biar bisa lihat maksudnya. Oh iya. Boleh. Ya. Ini apa? Izin, maaf. Ya. Ini apa? Out. Belum nggak ada. Oh, ini bisa di out dulu nggak? Oh, saya ke sana. Saya nggak bisa connect ke sana. Mau nonton juga? Iya nonton. Masnya di disconnect dulu kali. Oh udah ya. Oh saya nggak bisa. Mbak Vina minjem laptop yang lain aja. Oh ini masih connect ini. Iya, nggak ada. Nah, dia baru keluar. Bisa. Jangan pada diem, saya deg-degan kalau pada diem. Oke, jadi ya tadi kita aware bahwa Vida-nya sendiri as a company itu benar-benar highly regulated. Jadi memang tadi challenge awalnya gimana sih kita bikin sesuatu yang memang tadi trust levelnya aja masih rendah, apalagi bikinnya yang susah gitu. Jadi orang susah belajar. Jadi memang waktu saya dititipin buat bikin platform ini, message dari Pak Niki adalah bikin yang sesimpel mungkin. Jadi salah satu yang bisa saya sebutkan, platform ini, platform yang paling sedikit kliknya untuk Anda, pertama onboard untuk bisa menggunakannya, dan nanti menyelesaikan tanda tangan. Jadi kita udah benchmark ke player-player lokal ataupun yang internasional, kita bisa make sure bahwa dengan menggunakan platform ini platform paling cepat, itu message-nya. Jadi untuk onboard sebenarnya kita hanya butuh email aja ya. Ini karena punya saya udah jadi,
Untuk onboard Anda hanya perlu masukin email dan password. Oh sorry. Ini sebenarnya udah bisa play around ya. Jadi tadi hanya perlu masukin email dan password, Anda sudah bisa pakai platform ini untuk pembubuhan e-sign dan e-materai. Karena untuk digital signature yang pasti Anda harus melakukan verifikasi, which is tidak kita tanyakan di depan. Jadi nanti karena beda use case itu another layer of security. Saat ini ketika orang menggunakan paspor dan email dan password saja, dia sudah bisa menggunakan e-sign gitu ya. Di sini kita tadi ada pilihan untuk digital ataupun e-sign. Karena saya belum KYC, saya hanya bisa menggunakan yang e-sign. Oke. Oh, banyak nih demonya. Ya. Jadi tadi di situ kita bisa lihat ada beberapa tipe file yang bisa diupload dari mulai PDF, Word, Excel, JPG ataupun yang lainnya. Di sini ketika sudah berhasil upload, sebenarnya kita bisa drag and drop aja semua field yang dibutuhkan. Mau dari signature field, nama, inisial, date gitu. Ini benar-benar drag and drop. Lalu kita bisa membubuhkan di materai langsung. Karena saya belum punya, saya bisa beli langsung di sini ya. Ataupun nanti saya pakai yang akun ada e-materainya. Ataupun nanti bisa di QR. Nah ini untuk menjawab tadi tuh, kita misalnya sudah pakai digital signature nih, tapi kalau untuk laporan harus di print nih, gimana caranya? Kita pakai QR yang nanti hasilnya ketika kita QR itu kita ngasih tahu bahwa dokumen ini telah dilakukan tanda tangan, kapan tanda tangan dilakukan dan siapa yang melakukan tanda tangan gitu. Jadi ini yang kita buat dan juga sebenarnya bisa nambahin nanti. Misalnya saya mau kirim ke orang lain gitu ya, @gmail.com. Di sini kita bisa bikin signing-nya itu paralel ataupun serial. Misalnya saya set harus Mukti dulu yang melakukan tanda tangan. Setelah dia tanda tangan nanti akan ada notification ke saya. Yang atas udah tanda tangan, sekarang giliran Anda tanda tangan gitu. Ataupun memang dua-duanya bisa langsung tanda tangan secara berbarengan. Tadi yang saya coba jelaskan, bila Anda upload beberapa dokumen, nanti bisa di-set di sini di awal mau combine atau separated gitu. Jadi kalau ada beberapa dokumen bisa kita pilih gitu ya. Kita making sure kalau untuk yang normal flow sebenarnya ini sudah selesai. Jadi kita tinggal one click away ke send ini sebenarnya sudah selesai. Walaupun ada pilihan-pilihan yang memang bisa kita setting. Misalnya kita mau body emailnya kita set, halo Mukti gitu ya. Dan nanti kita pakai reminder, karena saya ini masih yang free, jadi belum bisa set reminder. Tapi nanti kalau yang udah bisnis ataupun yang udah enterprise, kita bisa set reminder. Misalnya dalam waktu 2 hari, setiap 2 hari sampai dokumen ini expired, kita akan kirim email buat signer berikutnya untuk melakukan tanda tangan. Ataupun ada ad hoc reminder buat dia kirim tanda tangan gitu. Setelah kita drag and drop sebenarnya sudah selesai prosesnya. Perbedaannya kalau untuk e-sign ini udah selesai, kita bisa lihat download nanti di sini. Nah tadi based on regulation sebenarnya kita akan ada waktu untuk nge-purge dokumennya ya. Kita bisa lihat, kita setiap kali download bisa include audit log-nya juga. Ataupun saya nanti coba pakai yang digital sign ya. Karena kalau yang e-sign tadi, 1 klik untuk nge-upload, 1 klik buat masukin field-field yang dibutuhkan dan send, dan e-sign itu selesai. Jadi kayak tadi harusnya ini udah gampang banget, apalagi tadi reviewnya di luar ya. Kalau udah dimasukin di sini udah tinggal sign. Bayangin Anda udah tinggal upload, tinggal sign tuh one click away udah selesai sign. Dan untuk yang receivernya, misalnya ini kan saya inisiator nih, saya nge-initiate, saya nge-upload.
bagi receiver-nya tadi untuk Mukti misalnya, ketika dia dapat email notification untuk melakukan tanda tangan, dia tinggal satu klik muncul itu dokumen dan klik finish saja udah selesai dokumennya. Sekarang saya coba pakai yang digital sign ya. Oke. Nah, di sini itu berarti saya sudah melakukan verifikasi dan saya punya sertifikat yang valid yang bisa saya pergunakan. Perbedaannya ketika saya mau membubuhkan tanda tangan, e-materai harusnya masih ada di sini. Ini harus milih karena memang secara regulasi kita harus memilih e-materainya mau pakai yang mana. Oke. Ini menunggu e-materainya untuk ditaruh di dokumennya. Kenapa ini ada asynchronous flow kayak gini? Karena untuk membubuhkan tanda tangan kita tetap harus mengirimkan dokumen ini ke prinsipalnya. Dan memang ini bukan dari VIDA-nya, ini ada third party. Coba kita bikin yang non e-materai. Sorry. Kok dia hilang? Oh ini. Sama, kita satu step untuk nge-upload dokumennya, satu step untuk drag and drop dokumen yang dibutuhkan, lalu ini yang disebut autentikasi, bahwa ini untuk menunjukkan ini saya benar Ari yang mau membubuhkan tanda tangannya. Autentikasi secara default untuk pengguna desktop, ini menggunakan OTP, tapi untuk pengguna mobile apps kita itu langsung selfie. Untuk yang desktop, kenapa kita pakainya OTP? Karena asumsinya nggak semua orang bukannya lewat laptop gitu. Jadi kalau dia beneran buka lewat komputer yang agak jadul gitu kan nggak punya webcam, takutnya jadi blocker untuk orang proceed dia punya dokumen. Jadi perbedaannya hanya satu step. Satu aja di situ, bahwa untuk e-sign kita tidak perlu melakukan autentikasi, untuk digital sign kita perlu melakukan autentikasi. Oke. Sebenarnya untuk demonya sebenarnya itu aja sih. Bila ada pertanyaan atau bisa kita diskusikan langsung mumpung masih di sini. Ya, Terima silakan kasih. Bapak Ibu. Mau ada yang ditanyakan nggak terkait dengan proses tadi ini? Silakan Mas. Misalnya kontraparinya luar negeri. Ya. Ya, apakah mereka akan harus menggunakan KYC dulu? Ya. Atau bisa langsung tanda tangan aja? Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya Mas ya. Dari mana kalau boleh tahu? Oke, dari Pak Dewi. Jadi inisiator sebenarnya bisa menentukan yang mau diproses tadi digital sign apa e-sign ya. Jadi kalau memang yang mau diproses digital sign ketika kita kirim ke siapapun itu di luar negeri apapun tidak di luar negeri, kita akan ngedetect sebenarnya. Karena dia akan receive notification dari email, ketika dia klik kita akan deteksi orang ini punya valid digital certificate atau tidak. Bila tidak, dia tidak bisa membubuhkan, tapi kita akan arahkan dia untuk onboard atau KYC. Nanti mau foreigner ataupun orang Indonesia kita bisa melakukan verifikasi. Setelah verifikasi selesai, baru dia bisa melanjutkan pembubuhan tanda tangannya. Jadi intinya setiap foreigner pun juga harus verifikasi. Ketika envelope-nya berbentuk digital signature, tentu saja semua di dalamnya harus melakukan verifikasi dan autentikasi. Mudah-mudahan menjawab ya Mas ya. Kecuali kita aware bahwa dia nggak akan bisa KYC, dari awal kita setnya e-sign aja gitu. Jadi dia
hanya appearance saja gitu. Nah itu perbedaannya mungkin ya. Kalau udah ngomongin digital signature, bahkan gambarnya itu udah nggak lagi relevan untuk ditanya gitu loh. Karena in the end of the day, cara ngevalidasinya bukan lihat dari gambar tanda tangan kita, tapi kita upload ke TTE Kominfo, dan di situ ada kelihatan ini valid atau tidak. Gitu. E-sign tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak ada digital signature yang dibubuhkan. Betul, tidak ada digital certificate yang dibubuhkan di dokumen tersebut. Gitu. Sudah jelas. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Oke. Oke, mungkin ada lagi terakhir. Nggak ada ya, saya kira cukup jelas ya. Terima kasih, Pak Ari atas demonya. Ini karena waktu menunjukkan sudah pukul 3:30 lebih ya, ini sudah di penghujung acara. Saya kira diskusinya penuh daging ya, bermanfaat terkait dengan penggunaan digital signature di proses human resource maupun legal di suatu perusahaan. Mungkin sebelum saya tutup, ini karena ada Pak Santun, saya juga jadi terinspirasi untuk pantun nih Pak. Sebelum saya tutup ya, nanti tolong jawab cakep ya. Berolahraga bareng si Anya. Cakep. Sepulang kerja di hari Jumat. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga diskusinya bermanfaat. Terima kasih, saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Hana. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bapak Ferdian ya, dengan narasumber-narasumber kita. Mungkin bisa stay dulu Bapak Ferdian di depan bersama dengan narasumber kita, panelis kita pada siang hari ini. Kita akan foto bersama dulu bersama dengan peserta. Begitu, kalau tadi sudah peserta untuk foto bersama dengan pembicara dan juga panelis, sekarang pembicara dan panelis foto bersama peserta. Karena ini zaman now gitu ya Bapak dan Ibu ya, jadi kita ingin foto bareng gitu. Silakan maju dulu ke depan, mungkin dari fotografer bisa maju ke depan untuk mengatur. Oke. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk maju ke depan bersama, kita foto bersama. Atau mungkin dari speaker aja, dari panelis bisa ke depan, nanti dari bisa selfie gitu ya. Selfie bareng. Bisa. Oh gitu. Iya gitu aja mungkin ya. Iya. Fotonya dari depan. Oke, jadi Bapak dan Ibu peserta silakan masih duduk di tempat. Dari, ya. Ya. Untuk fotografer, untuk bersiap-siap di depan, untuk mengambil foto bersama dengan panelis kita yang kece-kece siang hari ini dan juga Bapak Ferdian selaku moderator dan peserta. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Berikan senyum terbaiknya ya. Seperti kalau lagi mau apply kerjaan ya Pak, ada foto, pas foto, senyum terbaiknya gitu. Foto LinkedIn gitu katanya ya. Oke. Sekali lagi. Gaya lain tapi yang netral. 3, 2, 1. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Oh, sekali lagi. Oke. Ada titipan tambahan, nggak apa-apa ya titipan ya, titipan. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang beneran tepuk tangan. Bapak dan Ibu, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tidak terasa kita telah sampai kepada penghujung acara HR and Legal Community Gathering, Transforming Human Resources and Legal Operations, Leveraging Digital Signature for Enhanced Productivity and Advanced Risk. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, tamu undangan dan juga rekan-rekan anggota AFTEK yang telah hadir pada siang hari ini. Kalau tadi Mas Ferdian sudah pantun, saya juga mau pantun boleh ya? Jalan-jalan ke kota Jogja. Jangan lupa makan lotek. Terima kasih sudah hadir di Expert Lab bersama Vida. Ikuti terus acara-acara AFTEK. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat enjoy. Ada coffee break juga di ruangan sebelah. Apabila Bapak dan Ibu ingin have some coffee atau teh atau mungkin snack silakan. Terima kasih. Dan jangan lupa juga download Vida Sign. Terima kasih.